Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama Head of Investment Reswara Gian Investa, Pak Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Pak Kiswoyo. Selamat pagi. Ya, indeks kita tadi dibuka menguat, lalu kemudian tidak lama langsung berada terkoreksi sedikit begitu. Apa yang terjadi sebenarnya pada pagi hari ini? Level 6250 adalah garis tengah dari dua level psikologis. Jadi level psikologis IHSG ada di 6.500, bawahnya adalah 6.000, garis tengahnya 6250. Jadi memang ini adalah perbatasan garis tengah ini agak sedikit riskan. Kalau bisa bertahan di atas 6250 maka artinya IHSG akan melanjutkan ke atas, ke arah 6.500. Kalau nggak bisa dia akan melanjutkan ke bawah. Jadi sebetulnya kalau kita bicara support saat ini itu IHSG support kuatnya adalah di level 6.000, itu level psikologisnya. Dan juga kalau kita bicara level resisten paling kuat adalah di level 6.500 sebagai level resisten paling kuat. Jadi memang 6250 ya naik turun di sini. Jadi memang marketnya lagi sedikit bingung karena memang kalau range yang di tengah-tengah begini terus, ini artinya menandakan market lagi masih belum optimis ke atas atau optimis pesimis ke bawah gitu. Memang kalau kita lihat bursa luar, ini Amerika juga lagi menunggu pembicaraan Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika, The Fed, dengan Senat untuk membahas soal ekonomi Amerika. Jadi memang kita di Indonesia sendiri adalah lagi musim laporan keuangan, lalu setelah itu lanjutin dengan musim dividen. Sehingga kalau bank-bank besar udah pada keluar, sehingga ditunggu berikutnya adalah consumer. Sehingga ini mungkin berburu berikutnya adalah musim berburu dividen. Sehingga laporan keuangan tahun kemarin yang kinerjanya seberapa jatuh, kurang lebih kan dividennya kurang lebih sama nih kayak tahun buku 2019. Nah itu mungkin nanti akan dikejar sih oleh para investor dan trader gitu. Ya, untuk laporan keuangan sendiri dari emiten, prediksi Anda seperti apa di kuartal ini? Untuk perbankan kan memang jatuh ya, karena kecuali BCA hanya jatuh kecil, itu hal wajar kan kita lagi musim corona tahun 2020 kemarin. Kalau untuk perusahaan konsumer harusnya tidak ada gejolak kayak model Unilever, Indofood, ICBP, INDF itu harusnya mayora itu tidak ada masalah. Jadi mungkin beberapa sektor akan ada yang kepukul karena corona, ada beberapa yang tidak, seperti model kayak Telkom itu tidak terkena pengaruh dan itu diharapkan dividennya juga masih besar gitu. Sehingga kita akan mengincar saham-saham yang kira-kira laporan keuangannya tidak terkena masalah, masih tetap optimis, masih bagus, dividennya berarti nggak beda jauh, ya itu akan dikejar sih gitu. Oke, kita punya sentimen positif nggak untuk hari ini, Pak Kiswoyo? Untuk hari ini sentimen positif ya itu jadi kita memang lagi terus memilih. Jadi ini memang sebelum laporan keuangan keluar tuh kita semua lagi pada spekulasi. Kalau kayak bank sudah keluar nih spekulasinya adalah jelas dividennya berapa, nggak akan beda jauh lah. Jadi udah tahu patokannya berapa. Nah, spekulasinya akan muncul ketika laporan keuangan ini belum keluar. Itu kita akan memprediksi kira-kira dia berapa nih laporan keuangannya, net profitnya berapa, revenue-nya berapa, lalu setelah itu kira-kira dividennya berapa nih gitu. Itu ya sepertinya lagi ditunggu sih dan dihitung terus saya rasa oleh para trader dan investor. Jadi begitu ada berita bocoran laporan keuangan itu pasti akan sahamnya akan bergejolak sih. Gitu. Baik, masih menunggu laporan keuangan. Nah, untuk penurunan suku bunga Bank Indonesia menjadi 3,5%, apakah ini masih menjadi sentimen untuk indeks kita saat ini? Betul, salah satu sentimen juga. Jadi kalau kita tahu bahwa akhir tahun ini target IHSG kita adalah 6.800 dan itu disokong juga oleh karena Amerika juga suku bunga The Fed masih rendah, ya suku bunga kita juga masih rendah. Diharapkan kita bisa bergerak, ekonomi bisa bergerak lebih cepat karena vaksin juga lagi dipercepat terus sama Pak Jokowi. Itu akan membantu mempercepat lah. Dan harapan kalau vaksinnya sudah mencapai 50% sampai 70% penduduk kan tidak ada lagi PSBB dan sejenisnya atau PKPM atau sebagainya. Sehingga berpergian itu tidak perlu rapid test lagi, tidak perlu swab test lagi. Nah itu yang mungkin akan membuat ekonomi kita pulih lebih cepat. Jadi memang kecepatan dalam hal vaksinisasi ini juga yang sedang ditunggu sih kinerjanya. Karena kita tahu bahwa data COVID juga sudah mulai menurun juga. Jadi memang diharapkan ekonomi kita tahun ini sudah mulai bisa pulih, nggak minus kayak tahun kemarin lah gitu. Pak Kiswoyo, tapi sebenarnya untuk penurunan suku bunga ini sendiri ini akan berdampak positifnya dalam beberapa waktu ini saja atau dalam jangka panjang, Pak? Akan langsung berdampak cepat seperti itu atau bagaimana? Kalau ini kayaknya perbankan duluan, karena bagaimanapun juga bank biasanya kalau BI turunin suku bunganya, itu deposito mereka kan diturunkan sama tabungannya, tapi kreditnya nggak turun bunganya. Itu kan sebenarnya mempertebal margin keuntungan bagi perbankan. Jadi sebetulnya nanti perbankan duluan yang untung gitu.
Untuk sektor lainnya tidak langsung berdampak gitu ya Pak Kiswoyo ya? Tidak langsung berdampak sih, tidak langsung berdampak. Tapi itu karena itu saya bilang suku bunga kredit bank itu paling susah turun. Tapi yang turun duluan udah begini nih, biasanya turun duluan deposito tabungan turun duluan, kreditnya enggak, sehingga malah margin keuntungan bank yang makin besar sih saya lihat gitu. Oke, nah untuk yield obligasi pemerintah Amerika Serikat pada pekan lalu ini mengalami kenaikan, apakah juga ini akan mempengaruhi indeks kita? Itu sebetulnya ditentukan malam ini dan besok malam soal Powell persidangan pada Senat. Itu kan market Amerika juga sedang melihat ini bagaimana arah kebijakan The Fed. Kan bisa ada publikasinya. Kalau mereka masih menerapkan kebijakan suku bunga rendah terus sampai akhir tahun ini, ya berarti artinya kita masih aman, market dunia juga masih aman. Duit Amerika akan masuk kemana-mana ke emerging market, salah satunya ke Indonesia gitu kan, harapannya seperti itu. Jadi memang pembicaraan Powell dengan Senat ini yang sedang ditunggu oleh publik di Amerika, dan kita juga ikut mencermati sih sebetulnya gitu. Baik, prediksi Anda sendiri akan diturunkankah Pak Kiswoyo? Enggak, itu sudah mendekati nol. Kalau minus kayaknya nggak mungkin. Kalau Amerika minus kayaknya nggak. Kalau Eropa iya bisa, Jepang sudah minus. Tapi kalau Amerika kayaknya nggak. Cuma mungkin stimulusnya masih akan tetap ditambah terus ya sama Biden. Itu untuk membantu mendongkrak ekonomi mereka. Dan corona di Amerika juga sudah mulai menurun karena vaksinisasinya jalan. Nah, itu kan sebagai benchmark kita juga ya, bahwa Amerika vaksinisasi duluan. Dan ternyata memang turun, makanya terus subsidi mereka masih ditambah terus biar mungkin lebih cepatlah pemulihan ekonomi mereka gitu. Baik, dengan berbagai sentimen ini kita akan melihat saham apa saja yang bisa dikoleksi para investor untuk hari ini. Tetap di situ ya Pak Kiswoyo. Pemirsa, IDX Opening Bell akan kembali usai jeda.